serba ada, selalu ada untukmu. Halo Sobat Kom, kembali lagi bersama saya Anissa di Oserba, obrolan serba ada. Dan senang banget Anis masih bisa menyapa teman-teman Oserba semua dimanapun kalian berada. Dan hari ini, episode Oserba kali ini, kita akan membahas tentang gelar pangan murah atau GPM. Nah, tentunya Anis nggak akan sendiri nih ngebahasnya. Anis akan atau sudah ditemani dengan narasumber kita pada hari ini, ya ini dari Kabid Ketahanan Pangan DKP 3 Kota Bontang, ada Ibu Deborah. Terima kasih Ibu sudah hadir di podcast Oserba. Senang banget bisa ketemu dan sharing nih tentang gerakan pangan murah atau GPM ya Bu ya. Sebenarnya dari DKP 3 sendiri ini kan berarti program yang mungkin sudah lama dijalankan ya Bu ya, dan mungkin ini juga program dari pusat ya Bu ya yang diturunkan ke daerah. Nah, kalau gerakan pangan murah ini apa sih Bu sebenarnya, kenapa harus diadakan nih gerakan pangan murah ini? Ya, makasih Mbak Nisa untuk kesempatannya. Gerakan pangan murah ini merupakan program pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Untuk di daerahnya masing-masing dengan programnya masing-masing. Ya. Di Kota Bontang kita melaksanakan gerakan pangan murah ini sebagai upaya untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Biasanya menjelang Hari Raya Keagamaan Nasional HPKN itu harga bahan pangan itu meningkat. Jadi makanya kita laksanakan gerakan pangan murah selain untuk ketersediaan pangan, bisa juga untuk menekan inflasi. Karena biasanya dengan meningkatnya harga, inflasi juga naik ya. Jadi harapannya dilaksanakannya gerakan pangan murah ini bisa menyediakan pangan bagi masyarakat Kota Bontang dengan harga yang terjangkau, yang murah, dan memiliki kualitas yang baik. Oke. Gitu. Berarti GPM ini tadi harus atau biasa dilaksanakan pada saat hari-hari keagamaan besar ya Bu, menjelang. Karena biasanya memang harga-harga bahan pokok tuh melonjak ya Bu, kayak mungkin yang sering kita dengar itu ya cabe atau mungkin sayur-sayuran, dan ya harganya sampai nggak masuk akal mungkin ya Bu ya. Makanya hadirnya GPM ini mungkin bisa menjadi sarana ya Bu ya, sarana untuk masyarakat sekitar untuk mendapatkan bahan pangan dengan nilai yang lebih ekonomis ya Bu ya. Oke. Nah, kalau dari DKP 3 sendiri nih, apa gerakan pangan murah ini terjadwal Bu? Terjadwal atau menunggu arahan dari pusat atau seperti apa? Jadi untuk gerakan pangan murah ini memang kalau dari pusat itu dilaksanakan menjelang Hari Raya Keagamaan. Cuman kalau di Kota Bontang biasanya kami laksanakan jika ada kegiatan-kegiatan DKP 3 kami gelar gerakan pangan murah. Itu harapannya bisa menyediakan pangan yang murah bagi masyarakat. Dan juga kalau GPM kita ini sangat dinanti Mbak, karena harganya lumayan rendah di bawah pasar, bahkan di bawah distributor gitu kan. Jadi semoga dengan adanya GPM ini bisa berdampak, bermanfaat baik bagi masyarakat. Gitu. Terus tadi kan kalau GPM ini pasti bahan-bahan mencakup bahan-bahan pangan, bahan-bahan pokok yang sering kita gunakan lah Bu ya, yang sering kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, beras, telur, dan sayur mayur terutama. Nah, kalau gelar pangan yang diadakan sama DKP 3 sendiri nih terdiri dari apa aja itu Bu? Apakah sama atau mungkin ada tambahan-tambahan? Komoditasnya. Ya, biasanya kalau untuk komoditas yang kami gelar biasanya itu biasa kan produk utamanya dari Bulog. Produk Bulog seperti beras, kemudian gula, minyak, dan tepung. Kemudian kami untuk kali ini kami menambah
produk dari lokal, dari distributor lokal itu telur, telur, kemudian ada bawang putih dan bawang merah. Sekarang yang lagi naik-naiknya ini bawang merah, Bawang bawang ya, Bu, putih, sama cabe, Oke. cabe rawit. Iya, itu Jadi primadona memang mungkin gitu. cabai juga nanti Iya. kemungkinan kami gelar juga, kami jual juga dengan harga ini tadi, harga subsidi. Terjangkau. Oh, Ya. oke. Jadi kalau untuk telur, bawang sama cabe itu dari distributor lokal, ya, Bu. Ya. Oke. Kalau cabai dari petani kita, Oh, dari petani. lokal. Iya. Dari petani lokal. Nah, nanti selain itu, Bu, ada lagi nggak? Maksudnya apalagi nih yang produk Oh, lainnya iya. yang tersedia? Kalau untuk produk-produk lainnya, kebutuhan sehari-hari, kita juga menggandeng distributor kayak dari Indofood, kemudian ada berapa produk-produk Nestle, terus produk-produk ini rumah tangga, itu kita gandeng Segar Harum Kalimantan, kemudian apalagi ada beberapa distributor, beberapa ya. ya. Nanti dengan produknya masing-masing digelar nanti di GPM itu dengan harga distributor, bukan harga pasar ya. Iya. Kalau distributor ke pasar kan ada lagi. Ada lagi, tapi ini harga distributor. Oke. Jadi kemudian untuk selain itu kami juga melibatkan UMKM. Nah, kami kan punya mitra di Dharma Wanita Persatuan DKP 3 itu punya produk, ibu-ibu itu punya produk olahan pangan lokal macam-macam, nanti Dijual di situ. dijual juga nanti dengan oke. harapan saya berpesan kemarin jangan mahal-mahal karena ini pasar. Iya. Jadi selain kita mempromosikan produknya ibu-ibu DWP, pangan lokalnya, kita juga bisa berikut turut memeriahkan ini GPM mereka. Kemudian ada juga UMKM dari binaan dinas. Apa Jadi aja yang tuh, Bu? kelompok-kelompok binaan dinas yang pengolah rumput laut, ikan dan sebagainya, itu kemudian pengolahan hasil pertanian, perikanan kita ikutkan juga. Oh, jadi memang banyak sekali yang Iya, yang terlibat ya, Bu, ya. Iya, jadi makanya kami namakan ini gerakan pangan murah kolaborasi. Jadi banyak pihak yang terlibat dan ikut mensukseskan. GPM ini ya. Oke, luar biasa banget tadi sampai ibu-ibu DWP DKP 3-nya aja ikut nih Iya. menyumbang atau ikut membuat produk. Iya. Walaupun mungkin kalau dipikir-pikir bukan nyari keuntungan nih ya, Bu, ya, lebih ke apa namanya ya membantu ya ketersediaan pangan yang sudah diolah sedemikian cantik, sedemikian bagus, akhirnya dipasarkan di bazar tersebut ya, Bu, ya, bazar murah ini. Nah, tadi Ibu bilang GPM ini banyak dicari nih sama orang. Berarti ini kan ada perbedaan harga antara harga pangan yang asli di pasar yang sering kita temuin sama nanti nih yang digelar di GPM ini. Selisihnya berapa memang, Bu? Jadi misalnya contoh saja kayak beras. Iya. Kami kan satu sak itu kan 5 kilo Iya. beras. Itu kan harganya kalau di pasar di toko swalayan itu 65. Oke. Jadi nanti kita jual, kita subsidi itu menjadi 55. Oh, 55.000 jauh ya, Bu, per ya sak. selisihnya. Oke. Kemudian kayak bawang nanti juga mungkin itu kita dapat dari harga distributor itu bawang putih itu kalau harga di pasar kan 45, distributor 40. Jadi kita jual mungkin 35, kita subsidi lagi. Jadi setiap komoditas yang kita jual itu kita subsidi. Kayak gitu. oke. Jadi subsidinya dari sponsor kita. Oh, sponsor perusahaan CSR yang Ya, terlibat ya. CSR yang terlibat, yang mendukung, yang merupakan mitra kami, yang mulai sejak ada GPM ini mereka berkomitmen bersama kami untuk melaksanakan GPM ini. Jadi setiap gerakan pangan murah ini mereka memberi bantuan anggaran berupa anggaran, di mana nanti anggaran itu
sebagai subsidi harga. Oke. Jadi kayak gula harganya 18.000, nanti dijual dengan harga 13.000. Oh, 5.000-nya nih tadi hasil subsidi itu ya, Bu Ya, ya? subsidi. Oke, jadi selisihnya itu Sebenarnya disubsidi semakin sama banyak perusahaan yang membantu, semakin murah sebenarnya. Benar. Nah, Nah, berarti ini catatan nih ya Sobat Kom buat perusahaan-perusahaan di luar sana di Kota Bontang khususnya yang mau ikut membantu program ini dalam rangka apa namanya menyediakan pangan murah. Nah, ini bisa banget langsung kolaborasi sama DKP 3 Kota Bontang. Gimana Bu ya? Betul iya, ya? mantap. Iya, jadi memang keterlibatan perusahaan juga sangat membantu ya Bu ya Iya. dalam menyediakan pangan murah ini. Apalagi semakin banyak perusahaan yang terlibat semakin murah. Iya. Karena ada subsidi tadi yang terbantu ya Bu ya. Oke. Makanya kalau Ibu bilang tadi banyak sekali dicari, ya jelas ya Bu ya, karena sejauh itu perbedaan selisih harganya gitu ya. Tapi ada nggak Bu potensi karena ini ada perbedaan harga yang kalau di swalayan mungkin kita bisa dapat 60.000 tadi, terus ini kita bisa kalau di pangan murah ini kita dapat 50.000 misalnya dijualnya. Ada nggak sih Bu potensi orang nih pengen borong lebih banyak di gelar pangan murah ini, misalnya saya pengen nih borong banyak karena murah. Nah, ada nggak sih Bu potensi kayak gitu? Kemungkinan enggak, karena harga subsidi kami batasi pembelian. Jadi oke. satu antrian orang itu bisa membeli 2 sak beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak, kemudian bawang 1 kilo, bawang merah, bawang putih 1 kilo, sama telurnya 1 kilo. Karena kenapa kita batasi? Karena itu subsidi. Iya. Kalau nanti tidak merata nanti yang dapat gitu kan. Jadi ya mohon ketertiban nanti masyarakat yang ikut mengantri, ya mengartinya tertib. Ya, jadi semua dapat. Jadi gitu. Jadi memang potensi itu tidak ada karena udah dikasih aturan ya Bu Iya. ya, bahwa satu orang nih hanya bisa mengambil beberapa item tadi. Iya. Ada batas maksimalnya. Jadi nggak ada nih orang yang, saya mau beli 10 kilo gitu, Iya. nggak ada ya Bu ya. Iya. Oke. Selama ini memang kita batasi seperti itu. oke. Kecuali setelah siang, biasanya kan siang itu masih ada stok, ada yang mau kembali lagi silakan. Oh gitu. Gitu. Jadi Karena, selama ketersediaan masih ada, Iya. itu dipersilahkan Bu Iya. ya. Tapi kalau masih antri itu kami berlakukan itu. Oke. Jadi memang tidak sembarangan ya Bu ya, tidak Iya. sembarangan masyarakat bisa langsung membeli dalam jumlah banyak, tapi sudah diatur dan diharapkan juga masyarakat harus tetap antri ya Bu ya, Iya. antri dan juga tertib mengikuti aturan dari bazar gerakan pangan murah ini ya Bu ya. Jadi semuanya bisa dapat, terus masyarakat bisa merasakan manfaatnya juga. Masyarakat luas lah, jadi tidak Iya. masyarakat yang itu aja bahasanya ya Bu ya. Oke. Terus tadi selain ada berkolaborasi dengan distributor lokal, distributor dari luar sama ibu-ibu DWP. Nah, ada lagi Bu tadi dengan petani-petani lokal atau komunitas-komunitas Iya. lokal ya Bu ya. Nah, Iya. itu ada apa aja nih Bu? Jadi kalau untuk petani lokal kita menjual produk pertanian yang ada, misalnya sayuran, sayuran hijau, ada lombok, nanti ada lombok keriting, lombok besar, lombok rawit. Nah, mungkin kalau untuk rawit nih saya berencana jika anggaran banyak dari perusahaan, saya mau subsidi karena lombok sekarang 90 1 kilo. 1 kilo Bu. Masya 90 Allah, luar ribu, biasa. jadi di pasar 90, Ya. nah, bisa lebih. Kalau di petani, di kebun itu 80 sampai 85. Jadi seandainya anggaran mencukupi, saya pengen komoditas cabai ini juga dapat subsidi. Selain tadi iya. gula, beras dan lain sebagainya. Oke. Jadi supaya bisa terjangkau. Benar, ininya. benar. Jadi bisa Kenapa kami menjual produk lokal itu karena dia kualitasnya pasti terjamin. Karena kalau yang di pasar kan pasti udah berminggu-minggu, berhari-hari. Ya kita pasti nggak ada- tahu lah ya, ya, Bu. Jangka waktunya ini diambil
dipanen nih kapan Iya. gitu, dan kapan dijualnya, dan belum tentu habis juga di Iya, hari itu ya Bu ya. Jadi memang tidak sembarang juga. Memang sih murah, dia Iya. murah yang luar. Bener. Cuman kalau untuk yang lokal itu ya selain produk lokal pasti dijamin tahan lama karena baru panen. Iya bener. Oke. Ada selain lombok ada juga nanti kayak buah, ada kalau nanti mungkin lagi musim ada panen melon, semangka, pepaya, terong dan lain sebagainya, pokoknya sayur-sayuran Oke. lokal. Iya. Ini masih menarik banget ya Bu pembahasan terkait komoditas yang ada di petani-petani lokal kita. Tapi mungkin kita akan break sebentar ya Bu ya. Jadi teman-teman tetap di Oserba setelah informasi berikut ini. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Oke Sobatkom, kembali lagi bersama saya Anissa di Oserba, obrolan serba ada. Masih membahas tentang gerakan pangan murah nih. Tadi kita masih membahas terkait produk-produk nih dari petani lokal yang mungkin akan dijual langsung di gerakan pangan murah. Tadi kita masih berbicara tentang kualitasnya nih ya Bu ya. Jadi kualitas dari produk-produk yang dihasilkan petani lokal ini benar-benar sudah diperiksa lah sudah. Jadi dari DKP 3 ini juga tidak sembarangan ya Bu menjual produk-produk yang sudah dihasilkan dari petani lokal. Nah, itu sistemnya gimana nih Bu? Petani lokal ini langsung memberikan produk itu kah ke menyerahkan itu ke DKP 3 atau seperti apa Bu? Ya, untuk produk pertanian atau dari petani itu biasanya beberapa yang petani yang sudah menjadi mitra kita dalam GPM itu dia udah mengerti ketika kita minta untuk GPM dia sudah tahu bahwa kualitasnya seperti apa, itu sudah tinggal kita gelar di acara. Nah, kalau untuk produknya petani memang petani tidak punya waktu untuk menggelar ikut berjualan, tapi biasanya dibantu teman-teman dinas. Selama ini memang untuk setiap bidang kami kan ada beberapa bidang perikanan, peternakan, pertanian, ketahanan pangan itu punya produk masing-masing sebenarnya. Jadi bisa menggelar hasil produk yang ada. Biasanya sebelumnya itu ada jual ayam. Jual ayam ini berarti dari bidang ayam yang peternakan. ayam ya peternakan. Ayam kampung yang sudah dikemas lah dibersih dengan baik ya. kemudian jadi orang-orang ada tinggal beli ya. Kemudian kayak pertanian jual lombok, terong, sayur-sayuran daun lainnya, buah-buahan pepaya dan lain sebagainya itu. Jadi dijamin harga kebun. Jadi kualitasnya sudah terjamin ya Bu ya. Iya. Kualitasnya juga sudah diperhitungkan lah sama DKP 3. Jadi benar-benar tidak ada produk-produk yang produk lama lah Bu ya, karena produknya semuanya fresh langsung dari petani dan kebun lokal ya Bu ya. Harganya pun benar-benar harga kebun ya Bu ya. Iya, makanya sangat sangat digaungkan sekali untuk bisa masuk dan dijualkan ke gelar pangan murah ini ya Bu ya. Nah, terus untuk kolaborasi nih Bu, kan pasti GPM ini terselenggaranya GPM ini butuh kolaborasi dengan beberapa stakeholder, perusahaan terkait agar ya tadi untuk membantu harga-harga yang disubsidi tadi. Nah, itu kalau di Bontang sendiri kolaborasinya sudah sejauh apa Bu? Kalau untuk GPM biasanya teman-teman CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Kota Bontang ini udah komit membantu kami dalam pelaksanaan GPM. Mereka menyambut baik sehingga mereka menyisihkan dananya untuk subsidi tadi, subsidi harga. Ya, jadi seperti PKT, PT Bada, KPI, KMI, PAMA, Indomiko, banyak perusahaan yang ada di sini, KNI dan banyak. Jadi mereka itu udah ketika kami menggelar pangan murah, mereka
Syaratnya cuma kami mengajukan untuk administrasi. Proposal ya. Jadi mereka memberi untuk subsidi tadi. Nah, ketika subsidinya besar, anggarannya besar, subsidi ke komoditas itu juga akan menjadi besar. Jadi ya semakin banyak kami dapat anggaran, semakin banyak kami mensubsidi ke harga-harga pangan. Jadi yang dijualkan kembali itu juga makin murah ya Bu ya? Iya, makin murah. Berarti subsidinya tuh bisa 10.000 sampai 5.000 satu komoditas. Lumayan Jadi, banget itu ya Bu ya? Kalau untuk ongkos angkut itu udah ditanggung oleh pemerintah Kota Bontang melalui APBD kita. Jadi memang sebenarnya ongkos angkut itu lumayan Mbak dari Samarinda kan. Jadi kenapa harganya mahal? Karena ada angkutan. Belum lagi dijual di pasar gitu kan. Betul. Jadi itu sangat mempengaruhi. Makanya GPM hadir untuk menyediakan pangan yang murah dan berkualitas bagi masyarakat. Tadi kan kalau di awal Bu Deborah bilang kalau GPM ini biasanya dilaksanakan menjelang hari-hari raya besar keagamaan. Kayak Lebaran, terus Nataru ya Bu ya di akhir tahun. Apa di luar itu gelar pangan murah ini bisa diadakan juga atau seperti apa Bu? Bisa diadakan. Kami bisa misalnya ada peringatan-peringatan hari seperti kemarin hari pangan sedunia. Nah, kami juga melaksanakan gelar pangan murah. Jadi melihat momentumnya momen. Jadi kita laksanakan melihat ini situasi dan momentumnya. Momennya ya. Jadi kalau untuk yang menjelang hari raya keagamaan itu memang udah menjadi ketentuan dari pusat. Kita melaksanakan karena ya itu tadi Mbak, menjelang hari raya keagamaan itu kebutuhan pokok meningkat. Harapannya GPM hadir bisa menjaga stabilitas harga, kemudian pasokan tersedia, terjangkau oleh masyarakat. Pangan yang murah. Gitu. Dan ini juga kalau bicara tentang GPM ini kan Bu berarti sudah sejauh ini sudah berjalan cukup lama ya mungkin ya Bu ya. Nah, ada nggak sih masyarakat yang tetap nih mengeluh dengan adanya GPM nih, katanya mungkin masih terlalu mahal atau seperti apa? Ada nggak sih Bu keluhan-keluhan dari masyarakat? Enggak, kalau GPM itu biasanya keluhannya paling kurang gitu kan. Kurang jumlahnya. Karena jumlah produknya. Ada yang datang terlambat, nggak dapat gitu kan. Makanya tadi kami harapannya jam 8 sudah mulai start. Kita buka gelar, itu masyarakat sudah bisa ngantri. Bahkan Mbak, kalau misalnya ini tuh nanti mau puasa, bukan menjelang hari raya itu biasanya ada habis sahur itu sudah ada. Masya Allah. Jadi habis sahur sudah ngantri Bu? Iya, waktu kami gelar di TPI, saya tanya sambil olahraga katanya ke TPI, kok jam berapa dari sini, sudah pagi-pagi sudah habis sahur. Iya. Habis sahur standby sudah buat pangan kan, makanya saya Bu. bilang sangat dinantikan GPM-nya karena pagi-pagi sudah ada yang ngantri. Iya. Jadi harapannya Bontang ini antusias. Jadi kita juga bersyukur ya. Mungkin ya di Kaltim, saya tidak tahu daerah yang lain. Setahu saya di Bontang ini perusahaan ikut membantu mensubsidi harga pangan sehingga menjadi sangat murah, sangat murah, sehingga itu menjadi ketertarikan sendiri bagi masyarakat untuk hadir belanja di GPM. Jadi memang antusiasnya luar biasa ya Bu ya, masyarakat tadi benar-benar ada yang habis sahur loh. Itu dia berarti benar-benar apa ya? Menurut dia GPM nih hadirnya nih sangat memberikan manfaat ya Bu ya, apalagi menjelang hari raya itu ya bahan-bahan di pasar ini pasti mahal dan meningkatnya tuh drastis gitu Bu. Mungkin kita sampai geleng-geleng gitu ya. Ya ampun, kenapa sih ini mahal banget gitu. Tapi hadirnya GPM bisa jadi solusi buat mereka ya Bu ya. Dan berarti keluhannya seputar itu ya Bu ya. Kurang ternyata produknya. Kalau yang ngeluh soal harganya mungkin
masih mahal atau enggak, berarti udah termasuk murah ya Bu ya. Iya, karena gini, kalau misalnya pun ada yang mahal mungkin bukan maksudnya punya distributor. Oh, Itu kan harga gitu. distributor Iya, kan. Kalau di distributor yang ikut di dalam GPM, kami nggak subsidi harganya mereka memang. gitu. Yang kami subsidi tadi yang itu tadi yang produk yang saya sebutkan tadi, Iya, bawang, Produk gula, lokal itu ya Bu iya. ya. Jadi itu yang subsidi. Kalau misalnya produk distributor kami ini kayak misalnya ini nanti bukan hanya ini loh Mbak, keperluan hari-hari juga ada dijual nanti di sana. Oh gitu. Iya kayak kecap dan Oke, sebagainya. Iya iya. Pokoknya bahan pokok yang Jualan, iya. iya yang biasa dipakai setiap hari Iya. ya Bu ya. Oke. Nah, ini kan menjelang bulan puasa nih Bu. Menjelang bulan puasa nih kapan nih giat GPM lagi dalam waktu dekat? Mungkin hari apa mungkin bisa disampaikan ke Sobatkom yang lagi nonton Bu? Iya. Ha-ha. Untuk pelaksanaan GPM menyambut bulan Ramadan ini dilaksanakan hari Rabu Oke. tanggal 26 Oke. Februari 2025. Waktunya jam 8 sampai selesai, sampai produk habis. Oh, sampai produk Iya. habis. Jadi rencananya itu dilaksanakan di halaman kantor Lurah Loktuan. Oh, oke. Jadi di Kelurahan Loktuan ya Bu Iya. ya. Jadi buat Sobatkom nih, di Kelurahan Loktuan tanggal 26 Februari, hari Rabu, jangan lupa dari jam 8 pagi ya. Kalau yang mau dari jam 6 juga nggak apa-apa. Iya. Tapi tidak ada tanggungan makan ya. Nanti kelaparan Bu ngantri di situ dari jam 6. Nah, dari jam 8 sampai produknya habis, kalian semua Sobatkom, masyarakat Kota Bontang bisa langsung belanja di gelar pangan murah yang dilaksanakan oleh DKP 3 Kota Bontang menjelang bulan Ramadan. Gitu ya Bu ya. Iya, siap. Jadi produknya tadi sudah disebutkan nih, produknya banyak banget dari mulai sembako pokok, terus dari Sayur-sayuran. sayur-sayuran, mungkin nanti dari ada bidang Produk UMKM, ya. produk UMKM, dari bidang peternakan juga ada mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan bergabung Oh, dari bidang oke. peternakan. Iya, jadi- Karena belum ada konfirmasi Oh, nih. belum terkonfirmasi ya. Ya semoga ada ya Bu ya. Jadi memang biar produk-produknya nih lengkap nih menjelang puasa. Mudah-mudahan ada yang jual ikan juga. Nah, betul. Itu tuh masyarakat Kota Bontang kayak dominan suka ikan, Bu. Karena kan kita sebagian besar laut ya, Bu ya. Jadi Iya. memang ikan nih jadi Primadona. Primadona lah. Siapa yang nggak suka ikan gitu Iya. kan? Oke. Nah, terus Bu, nanti ini kan kalau yang menjelang bulan Ramadan hari Rabu nih nanti. Iya. Berarti nanti ada lagi nih yang menjelang hari raya. Iya. Oke, itu sudah ada tanggalnya atau tempatnya mungkin Bu? Kalau untuk yang menjelang Idul Fitri itu direncanakan bulan Maret mungkin ya, sebelum Hari raya. hari raya. Biasanya 2 minggu atau seminggu sebelum hari raya itu rencana kita laksanakan di Kecamatan Bontang Selatan. Oh, oke. Harapan kami GPM itu hadir di 3 kecamatan, mewakili 3 kecamatan. Kalau untuk Nataru itu biasa kami laksanakan di barat. Oh, di barat. Karena melihat mayoritas Ya. yang ada di sana ya, Bu. Oke. Kalau yang Idul Fitri mungkin rencananya di selatan. Di selatan ya. Nggak tahu nanti di mana, yang jelas rencananya di selatan. Dilaksanakan di Bontang Selatan, Iya. di wilayah Bontang Selatan Iya. ya, Bu ya. Oke nih, Bu, sebelum kita closing, harapan Ibu nih untuk program GPM ini dan juga masyarakat Kota Bontang yang lagi nonton nih, Bu. Silakan. Iya. Untuk pelaksanaan GPM yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketahanan Perikanan dan Pertanian, harapan kami dengan hadirnya GPM ini bisa membantu masyarakat untuk menyediakan pangan yang murah, kemudian bisa menstabilisasi harga dan pasokan pangan, kemudian bisa juga menekan inflasi. Dan harapan kami GPM ini bisa bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat, sehingga kebutuhan menjelang hari raya itu bisa terpenuhi ya, dengan adanya GPM dengan harga yang cukup murah dari subsidi sponsor kami Iya. dari perusahaan, dari ada juga dari bank, Mbak. Oh, Dari oke. Bank Kaltim Tara, Bank BI,
Ada PDAM juga ikut. Oh, Masya Ya, Allah, jadi banyak sekali ya Bu ya. ya, jadi banyak pihak yang mendukung kegiatan ini. Harapannya GPM ini terus Bisa dijalankan ya, ya. bisa berjalan berkelanjutan Betul. dengan sponsor yang lebih besar sehingga subsidinya juga lebih besar. Iya, Terima amin. kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung, yang menyisihkan bantuan dananya untuk subsidi harga sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Bu Deborah sudah mau sharing di Oserba kali ini tentang gerakan pangan murah ini. Insight juga nih Bu, kalau saya mungkin belum pernah kebetulan belanja di GPM. Mungkin nanti hari Rabu lah saya Ya, main-main ke silakan waktuan ya Bu nanti. ya. Iya. Iya, pengen juga ngelihat apa aja nih yang dijual. Oh iya, satu lagi. Iya, gimana Bu? Kami untuk saprasnya GPM Oke. itu kami dibantu dari Bank Indonesia. Oh, oke. Jadi Bank Indonesia membantu untuk kebutuhan kayak tenda, meja dan sebagainya. Oh, itu langsung dibantu dari BI. Iya, dalam bentuk anggaran dibayar ke vendor kami yang menyediakan. Jadi nanti kami tenda-tenda yang ada itu dari BI. BI Oh, jadi anggarannya. memang Dia khusus kolaborasi. memang. Iya, iya, Heeh. iya. Kalau untuk subsidi itu tadi dari perusahaan sama. Jadi memang kolaborasinya ini benar-benar banyak ya Bu ya. Iya. Ada yang bagian sarprasnya, ada yang bagian dana CSR-nya. Iya. Jadi semuanya saling berkolaborasi untuk mensukseskan GPM ini ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Deborah Iya, sudah makasih, hadir. sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya Oke, siap. tidak jauh-jauh membahas tentang GPM lagi ya Bu ya. Iya. Oke. Banyak kegiatan dan program DKP 3 yang bisa kita bahas. Benar-benar. Ya. Kami sebenarnya banyak sih, Mbak. Ada stok boros pangan, B2SA dan sebagainya. Banyak Iya, sebenarnya. nanti kita Selain obrolin GPM, iya. di lain kesempatan Bu ya. Tadi Iya. juga saya sudah dibisikin sama Pak Farudin Iya. soal komoditas-komoditas yang berhasil nih, yang apa namanya petani-petani lokal Iya. yang sukses lah dengan produk-produknya. Nanti kita bisa undang ke sini Bu ya. Oke, siap. Oke. Sekali lagi Sobat Oserba, Sobatkom dimanapun kalian berada, terima kasih sudah terus menyaksikan channel Praja TV Bontang, dan teman-teman juga bisa menyaksikan kita lewat audiovisual di aplikasi Radio Praja TV di Play Store yang teman-teman download. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.